Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Aul. Eh, saya dari kelompok yang terdiri dari Farel Harfanda Budianto, Daniel Rifan, Leonardo Juan, dan Marcelin Sari ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang ketimpangan sosial. Saya Marcelus Ari Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Yang pertama ada konsep mengenal ketimpangan sosial. Ada dua hal. Yang pertama ada ketimpangan kondisi. Ketimpangan yang terjadi dapat dinilai dari keadaan aktual suatu masyarakat seperti perbedaan tingkat kekayaan, penghasilan, ataupun pengeluaran. Yang kedua ada ketimpangan peluang. Ketimpangan yang terjadi akibat adanya perbedaan kesempatan dalam masyarakat untuk mengakses berbagai kehidupan sosial seperti kebutuhan pokok, jaminan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan lain sebagainya. Konsep mengenal ketimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Andrinov Chaniago. Ketimpangan sosial merupakan hasil dari sebuah pembangunan yang terlalu berfokus pada bidang ekonomi sehingga melupakan aspek sosial seperti keadilan hukum, hak asasi manusia, lingkungan, dan corak budaya masyarakat. Yang kedua ada menurut Jeannie Naidoo dan Jane Wills. Ketimpangan sosial terjadi akibat adanya perbedaan dalam status, penghasilan, sumber daya, dan kekuasaan dalam masyarakat. Contohnya, ketimpangan antara kelas pekerja kasar dan terampil dalam mendapatkan akses kesehatan yang layak. Adapun wujud ketidakadilan dalam ketimpangan sosial. Yang pertama ada marginalisasi. Secara sosiologi, marginalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pembatasan atau peminggiran terhadap seseorang atau kelompok dalam berbagai aspek yang mengakibatkan mereka tersingkir dari masyarakat. Contohnya, beberapa kasus penggusuran yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh, dan beberapa kasus reklamasi yang merugikan kelompok masyarakat nelayan. Yang kedua ada subordinasi. Subordinasi atau penomorduaan adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Contohnya subordinasi bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum, pendidikan maupun dunia kerja. Dalam hal ini, teori ketimpangan sosial terbagi atas tiga, yaitu teori kolonialisme, teori sistem dunia, dan teori ketergantungan. Teori kolonialisme ini adalah untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya suatu bangsa demi keuntungan negara kapitalis, seperti penjajahan. Kedua, teori sistem dunia. Ini mengutamakan globalisasi kapitalis. Negara saling terkait dan saling mempengaruhi dalam hal produksi dan perdagangan. Terjadi kerjasama antar kedua negara, misalnya Amerika dan Meksiko. Kemudian teori ketergantungan memandang bahwa hambatan pembangunan justru disebabkan campurnya negara-negara maju. Jadi kayak negara perserikatan gitu, pasti ada sesuatu hal tercampur lah, negara-negara maju ikut campur, dan itu justru menghambat, bukannya untuk mempermaju suatu negara. Faktor penyebab struktural dan kultural ketimpangan sosial. Faktor kultural ialah ketimpangan sosial berkaitan erat dengan pola perilaku masyarakat yang dipertahankan dalam kebudayaan serta adanya sikap mental masyarakat seperti etos kerja yang rendah, kurang kompetitif, dan tidak berorientasi ke masa depan. Contohnya, tidak suka menabung dan berinvestasi. Kemudian, budaya menerobos aturan demi mendapatkan keuntungan tertentu, dalam tanda ini korupsi. Kemudian, faktor struktural dalam ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial berkaitan erat dengan tata kelola kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak berjalannya upaya pemerintah dalam melaksanakan dan memeratakan hasil pembangunan. Contohnya kebijakan impor beras yang merugikan petani lokal, sulitnya masyarakat miskin dalam mengakses bantuan hukum. Faktor penyebab ketimpangan secara umum ada 5, yaitu ketidaksiapan menerima perubahan, kebijakan pembangunan yang kurang tepat, tingkat pertumbuhan dan pembangunan yang tidak merata, institut politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif, adanya bias akibat globalisasi. Yang pertama, ketidaksiapan menerima perubahan. Ini ada disebabkan 2 faktor, yaitu faktor kultural dan struktural. Dari faktor kultural yaitu ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi persaingan di era industri digital membuat mereka sulit bersaing dan semakin tertinggal. Kedua, faktor strukturalnya ada pemerataan akses internet yang minim membuat
masyarakat sulit untuk merasakan pengembangan industri digital. Kemudian, kebijakan pembangunan yang kurang tepat terjadi ketika proses pembangunan yang seolah dipaksakan dan cenderung tidak memerhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalam suatu masyarakat termasuk kebudayaannya. Contoh, kasus reklamasi yang merugikan masyarakat nelayan. Kebijakan pembangunan perkebunan yang merugikan masyarakat adat karena kehilangan hutan adatnya. Ketiga, tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata dipengaruhi oleh pertama, ketimpangan akses. Contohnya pembangunan pendidikan yang belum merata. Kedua, ketimpangan penghasilan. Pekerja terampil mendapat upah lebih tinggi daripada pekerja tidak terampil. Kemudian ada pemusatan kekayaan dan ketahanan ekonomi yang rendah dan atau guncangan ekonomi. Institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif. Terjadinya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya pembangunan yang hanya memerhatikan keuntungan segelintir pihak. Adanya bias akibat globalisasi. Ketimpangan keterampilan skill, penghasilan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan antar pekerja terampil dan tidak terampil. Kemudian adanya industri digital dan robotik menjadi ancaman dalam menghasilkan pengangguran bagi pekerja tidak terampil. Halo, nama saya Daniel Rifan. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial ekonomi. Beberapa dimensi yang digunakan sosiolog dalam mempelajari ketimpangan sosial. Yang pertama itu ada struktural objektif. Ketimpangan yang dibuat diatur secara objektif seperti pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, dukungan ideologis seperti undang-undang, kebijakan publik, maupun nilai-nilai kebudayaan. Yang ketiga, reformasi sosial, mempelajari perlawanan secara terorganisasi melalui gerakan-gerakan sosial akibat ketimpangan sosial. Lalu ada bentuk-bentuk ketimpangan. Yang pertama itu di desa kota. Beberapa indikator ketertinggalan suatu desa. Yang pertama itu kondisi pendidikan. Persebaran jumlah sekolah yang kurang merata. Yang kedua itu fasilitas kesehatan, minimnya tenaga ahli medis. Yang ketiga itu ketersediaan akses jalan, masih banyaknya akses jalan yang belum diaspal. Yang nomor 4 itu ketersediaan lapangan kerja, minimnya lapangan pekerjaan di suatu desa membuat para warganya banyak mencari pekerjaan di perkotaan sehingga daerahnya semakin tertinggal. Yang kelima, keterbatasan media dan informasi. Masyarakat desa sulit memasarkan hasil usahanya sehingga kesejahteraan mereka cenderung stagnan. Lalu ada ketimpangan ekonomi antar sektor. Ketimpangan ekonomi antar sektor adalah suatu bentuk ketimpangan yang terjadi karena adanya sektor industri besar atau unggulan cenderung lebih diperhatikan, sedangkan industri kecil atau non-unggulan cenderung diabaikan. Wujud ketimpangannya itu yang pertama, sektor industri besar cenderung didominasi oleh pekerja terampil. Yang kedua itu sektor industri kecil atau non-unggulan cenderung didominasi oleh pekerja tidak terampil. Terus ada ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi adalah ketimpangan yang berkaitan dengan dua golongan sosial ekonomi yang timpang, yaitu golongan pekerja terampil dan pekerja kasar dengan kondisi tingkat kesejahteraan yang berbeda di antara mereka. Wujud ketimpangan antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Yang pertama itu kesempatan pendidikan yang timpang sehingga menghasilkan perbedaan tingkat keterampilan. Yang kedua, ketimpangan penghasilan yang berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Yang ketiga itu ketimpangan pada proses perlindungan kerja yang cenderung membuat pekerja tidak terampil atau kasar rentan mengalami pemecatan. Lalu ada dari ketimpangan penyebaran aset. Ketimpangan penyebaran aset adalah ketimpangan penyebaran dapat terjadi ketika suatu aset seperti modal, tenaga kerja maupun
kelengkapan usaha hanya terpusat pada industri besar sehingga terjadi ketimpangan pada usaha mikro atau kecil dan menengah atau UMKM. Wujud ketimpangannya itu yang pertama industri besar menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM rentan mengalami kesulitan modal, seringkali terhambat perizinan usaha. Yang terus ada ketimpangan sosial antar wilayah. Definisinya itu adalah suatu bentuk ketimpangan yang terjadi akibat pembangunan antar wilayah yang tidak merata. Faktor yang mempengaruhi itu yang pertama ada faktor ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, transportasi, pelabuhan ataupun bandara cenderung masih terpusat di wilayah barat Indonesia. Lalu ada faktor kesehatan. Beberapa wilayah Indonesia Timur masih banyak yang mengalami kondisi gizi buruk. Lalu ada faktor pendidikan. Tingginya angka buta huruf dan putus sekolah. Saya Farhan Irfanda Budianto. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi. Yang pertama ada ketimpangan gender. Definisi dari ketimpangan gender itu sendiri adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakadilan sosial yang meminggirkan identitas gender tertentu, khususnya perempuan, sehingga mengalami keterbatasan dalam menjalankan perannya di masyarakat. Contohnya itu ada budaya patriarki. Budaya patriarki sendiri itu adalah budaya yang menempatkan posisi kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan, sehingga dalam segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun hukum, kelompok laki-laki cenderung lebih diutamakan, sedangkan kaum perempuan itu dinomorduakan. Yang kedua, ada ketimpangan pendidikan. Nah, ada 3 penyebab dari ketimpangan pendidikan ini sendiri, yaitu ada kemiskinan, kesempatan dan kualitas pendidikan yang belum merata, dan pernikahan dini di usia kalangan pelajar di Indonesia. Nah, yang terakhir ada ketimpangan ras dan etnis. Faktor penyebabnya adalah terjadi karena adanya suatu dominasi dan diskriminasi yang dapat terjadi dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Berikutnya ada akibat dari ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial ini memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang dampak positifnya, yaitu menimbulkan rasa empati, meminimalisir mental individu yang cepat puas, mengajarkan kita mengenai kehidupan yang sangat beragam, serta mendorong masyarakat untuk pandai bersyukur. Selain dampak positif, sudah pasti ada dampak negatif dari ketimpangan sosial ini. Berikut adalah akibatnya, yaitu tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi, menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, dan yang terakhir ada tingkat kriminal yang semakin tinggi. Nah, yang terakhir ada upaya-upaya penanggulangan ketimpangan sosial. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kualitas pendidikan itu sendiri, meningkatkan fasilitas kesehatan, serta melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat. Yang kedua, ada mobilitas geografis. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan transmigrasi masyarakat. Nah, yang ketiga, menciptakan peluang kerja. Upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.